Persib Bandung melakukan perombakan besar-besaran untuk menyambut musim 2026-2027. Maung Bandung bergerak aktif di bursa transfer demi membangun skuad yang lebih kompetitif menghadapi padatnya agenda kompetisi musim depan. Tak hanya mendatangkan pemain baru, Persib juga melepas cukup banyak pemain yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Perubahan tersebut bahkan turut menyentuh jajaran tim kepelatihan. Ketika masih dalam suasana pesta kemenangan, tiba-tiba publik Bandung tersentak dengan kabar bahwa Bojan Hodax tak lagi bersama Persib dengan alasan kesehatan dan keluarga. Walaupun ada embel-embel jika dia tidak sepenuhnya meninggalkan Persib karena diberikan posisi sebagai penasihat teknik atau konsultan teknik dan digantikan orang dekatnya, Igor Solik, yang tak lain adalah asistennya sendiri. Kepergian Hodax pun diikuti asisten pelatih fisik Miro Patrick dengan alasan rehat sementara dari aktivitas sepak bola. Gelombang perpisahan diawali dengan hengkangnya Levin Kurzawa pada awal Juni 2026. Mantan bek Paris Saint-Germain itu mengakhiri kebersamaannya bersama Persib setelah hanya menjalani setengah musim sejak direkrut pada Januari lalu. Setelah Kurzawa, sejumlah pemain lain juga resmi meninggalkan Maung Bandung. Hingga Sabtu 11 Juli tahun 2026, total sudah ada 12 pemain yang berpisah dengan Persib. Berikut adalah pemain yang dilepas baik habis masa kontraknya dan tak diperpanjang, maupun transfer pemain yang masih memiliki kontrak kerjasama. 1. Levin Kurzawa. 2. Frederico Bahba. 3. Sergio Castel. 4. Adam Pris. 5. Andrew Jung. 6. Robbie Darwish. 7. Alfreanda Dewanga. 8. Rizalde Hehanasa. 9. Zalnando. 10. Dimas Drajat. Onsen Ahmad Jufrianto. 12. Abdul Aziz. Sebelum ini pada akhir Desember tahun 2025, Persib Bandung pun telah memutuskan kontrak dengan kesepakatan bersama dengan William Marsilio, sementara William Marsilio sudah bermain di salah satu klub Liga 2 Korea Selatan, kemana yang lain akan berlabuh. Dari beberapa sumber informasi dikatakan bahwa Levin Kurzawa, Frederico Barba, Sergio Castel, dan Adam Frisbeck dilepas tanpa klub. Walaupun demikian, ada peminat baik di Eropa ataupun Liga Indonesia. Sementara itu, Andrew Jung yang masih memiliki kontrak setahun ke depan bersama Persib justru ditebus klub asal Vietnam Hanoi FC. Alfreanda Dewanga ditebus Arema FC, mengikuti Robbie Darwish yang lebih dahulu berlabuh bebas transfer ke klub yang sama. Rezaldi Hehanusa resmi dipinang Semen Padang. Sementara itu Abdul Aziz Zalnando bersama Dimas Drajat yang sejatinya masih memiliki kontrak kerjasama setahun bersama Persib belum diketahui kemana mereka akan berlabuh. Namun dua pemain senior yang musim lalu masih terdaftar sebagai pemain kini resmi menjadi asisten pelatih. Mereka adalah Ahmed Wirawan bersama Ahmad Jufrianto. Di tengah banyaknya pemain yang hengkang, Persib bergerak cepat mencari pengganti. Manajemen langsung menghadirkan sejumlah wajah baru untuk memperkuat kedalaman skuad. Hingga awal Juli tahun 2026, Persib telah memperkenalkan 6 pemain anyar. Kehadiran mereka disambut melalui tradisi khas klub bertajuk Wilujeng Sumping. 4 dari 6 rekrutan tersebut merupakan pemain asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, dan Bolsa Sekulic yang diharapkan mampu menambah kualitas permainan Maung Bandung. Sementara itu, 2 rekrutan lokal yang paling menyita perhatian adalah Sandy Walsh dan Rognar Oratmangoen. Keduanya merupakan pemain diaspora yang telah memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Tidak hanya memperkuat skuad pemain, Persib juga melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan. Klub asal Bandung itu resmi mendatangkan Coach Zlatko dan Coach Reinhola sebagai bagian dari staf pelatih musim 2026-2027. Masuknya para pemain baru menunjukkan keseriusan Persib membangun tim yang lebih kompetitif. Pengalaman para rekrutan, baik di kompetisi domestik maupun internasional, diharapkan mampu meningkatkan performa tim. Di sisi lain, keputusan melepas sejumlah pemain menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen setelah berakhirnya
musim lalu. Selain mereka yang memilih pamit dan wajah-wajah baru yang mulai berdatangan, dinamika skuad Persib Bandung musim ini juga dihiasi oleh kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di klub lain. Dari 10 pemain yang dipinjamkan, 3 sudah dilepas Rezaldi Hehanusa, Zalnando, dan Dimas Derajat. 7 pemain kembali, mereka adalah Febri Haryadi, Deddy Kusnandar, Henhen Herdiana, Ikhwan Tanamal, Ferdiansyah, Dzikri Fadilah, dan Hamra Hehanusa. Kembalinya mereka tentu membawa cerita tersendiri. Mereka datang bukan sebagai pemain baru, karena mereka sudah mengenal atmosfer Persib, tekanan dari Bobotoh, dan bagaimana besarnya ekspektasi ketika mengenakan jersey Maung Bandung. Namun, situasi musim ini tentu berbeda. Dengan target yang semakin tinggi dan banyaknya kompetisi yang harus dihadapi, tidak ada tempat yang bisa diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemain harus kembali membuktikan diri, bersaing dengan pemain lain, dan meyakinkan tim pelatih bahwa mereka masih layak menjadi bagian dari rencana besar Persib. Banyak yang hanya menghitung siapa datang dan siapa pergi. Namun sesungguhnya, dinamika skuad Persib musim ini jauh lebih kompleks dari itu. Pemain yang kembali dari peminjaman, mereka belum tentu masuk skuad utama, karena harus bersaing dari awal. Ini menunjukkan bahwa kualitas Persib semakin meningkat. Beredar informasi bahwa sebagian pemain yang belum mendapat tempat berpeluang dipinjamkan ke PSG Ciamis. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari klub, sehingga informasi ini masih perlu ditunggu konfirmasinya. Namun, jika itu terjadi sangat masuk akal, karena publik tahu jika PSGC Ciamis yang kini berkompetisi di Divisi 2 itu adalah bagian dari Persib juga, dan tentu dari kepentingan yang lebih luas. Persib dalam hal ini, PT PBB menginginkan PSGC lebih bisa bersaing dan promosi ke level lebih tinggi. Namun sebelum proyek ini dimulai, Persib sudah lebih dahulu meminjamkan 1 pemain muda berbakat jebolan akademi Persib sendiri, wonderkid Zulkifli Lukmansyah, ke klub Semen Padang bersamaan dengan Rezaldi Hehanusa yang mendapat kontrak baru di klub yang sama. Semua dinamika ini menunjukkan satu hal, Persib Bandung tidak sedang sekadar menumpuk pemain. Maung Bandung sedang membangun kedalaman skuad yang benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi musim yang dipenuhi tantangan, kompetisi domestik yang panjang, turnamen Asia, hingga kemungkinan tampil di ajang regional. ASEAN menuntut Persib memiliki 2 bahkan 3 lapis pemain dengan kualitas yang tidak terpaut jauh. Karena di sepak bola modern, juara bukan hanya ditentukan oleh 11 pemain terbaik, tetapi oleh kualitas seluruh skuad sekaligus. Persib dalam proses membangun entitas bisnis olahraga yang lebih besar. Bagi sebagian pemain, masa peminjaman bisa menjadi sebuah ujian. Tetapi, bagi klub, langkah tersebut juga bisa menjadi strategi untuk memastikan setiap pemain mendapatkan menit, bermain dan berkembang sesuai potensinya. Karena dalam sepak bola modern, membangun tim bukan hanya tentang mendatangkan nama besar, tetapi juga bagaimana mengelola setiap pemain yang menjadi bagian dari perjalanan klub. Persib ingin menghadirkan komposisi skuad yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim, meski sudah mendatangkan 6 pemain baru. Aktivitas transfer Persib diperkirakan belum selesai. Masih ada beberapa nama yang disebut masuk dalam daftar incaran dan berpeluang diumumkan dalam waktu dekat. Langkah agresif di bursa transfer menjadi sinyal bahwa Persib memiliki target besar pada musim 2026-2027. Maung Bandung tak hanya ingin bersaing di kompetisi domestik, tetapi juga tampil maksimal pada ajang level Asia. Dengan kombinasi pemain lama yang dipertahankan dan sederet wajah baru yang sudah direkrut, Persib berharap mampu membentuk skuad yang lebih solid. Kini, seluruh perhatian tim tertuju pada persiapan menghadapi musim baru yang diprediksi akan berlangsung lebih ketat dibanding sebelumnya. Yang juga menarik adalah filosofi Igor Tolik dari pernyataannya. Ia tampaknya tidak terlalu melihat nama besar atau status pemain, tetapi lebih menilai siapa yang paling cocok dengan sistem permainannya. Jadi pemain baru belum tentu otomatis menjadi starter, dan pemain lama yang kembali dari peminjaman pun masih punya peluang yang sama. Dan yang pasti bahwa dinamika membangun skuad Persib yang berlapis-lapis dengan kedalaman skuad yang merata kekuatan yang tak terpaut. Berbeda dengan lapisan kedua atau ketiganya baru berhenti saat penutupan bursa transfer pada 30 September mendatang. Itu artinya Igor Solik punya waktu cukup panjang untuk menentukan skuad yang diinginkannya, dan publik sepak bola dan bobotoh boleh berasumsi jika Piala Presiden dimanfaatkan Igor Solik untuk membangun kerangka tim, dan masih ada banyak kemungkinan perubahan skuad, baik pemain baru asing atau lokal maupun
pemain yang keluar, semuanya masih sangat mungkin, termasuk kemungkinan kedatangan pemain yang diidamkan seperti Mariano Peralta, Moussa Sidibé, atau kembalinya Ciro Alves, maupun ada pemain yang mungkin akan dilepas. Dan inilah masa-masa yang paling bikin penasaran publik sepak bola. Selain mereka yang pamit dan kedatangan pemain baru, dinamika skuad Persib pun dilengkapi oleh mereka yang kembali dari masa peminjaman. Sebuah fase yang mungkin tidak banyak mendapat sorotan, namun memiliki arti penting dalam perjalanan sebuah tim yang sedang membangun kedalaman. Skuad, Igor akan leluasa membangun skuad, menentukan line up, serta lapisan-lapisan tim dengan kombinasi pemain muda, senior, lokal dan asing yang sama-sama punya kualitas sesuai kebutuhan. Tim transfer hanyalah permukaan. Yang sedang dibangun Persib sesungguhnya adalah fondasi untuk menghadapi musim yang lebih panjang dan lebih berat pada akhirnya. Waktu yang akan menjawab apakah setiap keputusan ini akan membawa Persib menuju kesuksesan atau justru menghadirkan tantangan baru. Namun, satu hal yang sulit dibantah. Musim ini, Persib Bandung sedang menunjukkan keberanian untuk berubah. Datangnya pemain-pemain berkualitas, perginya beberapa nama, hingga kembalinya para pemain dari masa peminjaman adalah bagian dari sebuah proses panjang membangun skuad yang lebih dalam, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi padatnya kompetisi yang menanti. Karena di era sepak bola modern, sebuah tim tidak lagi cukup mengandalkan 11 pemain terbaiknya. Yang dibutuhkan adalah puluhan pemain yang siap menjawab kepercayaan kapanpun kesempatan itu datang. Mungkin tidak semua pemain akan bertahan, mungkin tidak semua akan mendapat tempat di skuad utama. Namun setiap perjalanan, mereka tetap menjadi bagian dari proses besar yang sedang dibangun. Persib Bandung, kini tugas itu telah dimulai. Tinggal bagaimana para pemain, tim pelatih, dan seluruh elemen klub membuktikan bahwa begitu cair dan dinamisnya perubahan skuad. Musim ini benar-benar bermuara pada satu tujuan, membawa Persib Bandung tetap berdiri di level tertinggi, mengharumkan nama Indonesia di pentas Asia, dan terus membuat bobotoh terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di skuad Persib berikutnya.